Lengger itu adalah satu jenis kesenian khas Banyumas Raya, pertunjukan tari, tembang, dan calung. Jadi 3 aspek itu yang kemudian disebut sebagai kesenian Lengger. Lengger sangat berkaitan erat dengan masyarakat agraris petani. Tahun 70-an banyak sekali Lengger difungsikan sebagai ujub atau nazar. Bagi masyarakat Jawa itu menjadi semacam kayak keyakinan kalau ini tidak dilakukan maka akan berdampak buruk dalam kehidupannya. Lengger itu sudah berkembang sedemikian rupa, sedemikian bias, bahkan kadang kami melihat Lengger yang asli itu sudah tak tampak lagi. Di Banjarwaru itu sejak tahun 1900 awal itu sudah ada Lengger. Orang kalau menyebut Banjarwaru selalu apa yang terbayangkan adalah kesenian Lengger. Lengger di Banjarwaru itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat petani di sana. Menjelang tanam, Lengger hadir. Panen, Lengger hadir. Dan semuanya menjadi satu bentuk perayaan, menjadi satu kesatuan antara petani dengan Lengger. Tahun 70-an itu masa kejayaan Lengger, karena sebelumnya tahun 65 sampai tahun 70 itu hampir semua pertunjukan itu tidak ada. Tahun 70-an bangkit kembali, bahkan Banjarwaru menjadi viral pada waktu itu. Dalam satu kecamatan itu dulu ada 18 grup. Dan di Banjarwaru itu sendiri ada 14 grup itu. Oh, iya, Dek. Kasih pangkuan lu. Orang Barang pangku. pangku. Maksudnya ya ora lu ngono iki ya. Ya ora. Tas gong kepindah peralihan gendi. Iya nang kene iki wis grep, Kan grep kok iki garing imut-imut garing itu. Kok yang mari piye apa? Renggong. Manis kok kepenak. Nek Lengger as Banjarwaru niku kondangane juga pun benten. Tapi nek daerah Banyumasan utawa niku Lengger Wangun niku carane pun dipadu kali Jaipongan. Nek mriki as Banyumasan. Alat musik yang untuk bermain di pentas Lengger kalau zaman dulu itu hanya gambang namanya calung, kendang, dendem, tenong, sama gong bumbung itu, gong tiup namanya. Tapi kalau sekarang sudah dikombinasi dengan gamelan, ada demung, ada saron, drum, ada organ, sekarang dikombinasi. Zaman tahun 75 sampai tahun 90-an itu khusus sudah paket ricik-ricik, gambir sawit, langsung uler kambang. Ciri khas khusus zaman dulu lobong berhenti, keluar badudan namanya. Kalau sekarang tidak tahu gending gambir sawit Lengger sekarang. Tidak tahu lobong. Penari Lengger paling terkenal dulu Bu Kampi, Ibu Kami, Ibu Simen. Kulo diajari tentang Ibu Simen, lajeng kulo saged bawa ke Yambek, dados kata rombongan. Ya dulu siang malam, pentasnya siang malam. Jam 1:30 mangke pun manggung, jam gangsal lembe endel. Terus nalune jam 8 yon-yon, jam 09 kula pun pentas malih. Ngantos jam 1 enjang. Di Banjarwaru itu ada punden.
yang diyakini sebagai satu kekuatan atau mitos. Ketika melakukan ritual di punden itu, maka kemudian diyakini bahwa ruhnya melati itu nanti akan masuk ke lengger berikutnya yang disebut indang. Itu nanti akan terjadi terus-menerus ya. Ketika ruhnya melati masuk ke lengger siapa, kemudian lengger berikutnya itu meninggal, kemudian nanti akan masuk lagi ke lengger berikutnya. Sampai yang terakhir yang masih kemasukan indangnya melati adalah mbak kami. Setelah itu tidak ada lagi cerita bahwa indangnya melati masih mengalir di lengger-lengger berikutnya. Latihan nari lengger itu belajar sama Mbah Ranti. Terus suka nari, dari kecil suka nari, lihat bapak saya nari jadi pengen jadi lengger. Kalau sekarang ya masih ada tanggapan, cuma 1 atau 2. Yang kebanyakan kan nggak segrup ya, pentas di wayang, atau di orjen, atau buat selingan buat kuda lumping. Ujar udada. Zamane pun mungkin gantos nggih. Penonton sih senengnya orjen, nek lengger mandan kurang seneng lampun. Terus tanggapan lengger iki jarang-jarang. Ketika lengger menggunakan alat musik non tradisi, salah satunya adalah keyboard, maka kemudian calung menjadi seperti barang serep. Itu dianggap sebagai bentuk adaptasi, penyesuaian dengan zaman, selera masyarakat. Itu bagi saya ironi karena kemudian ini menurut saya tidak lengger, tapi ini kesenian baru ya. Tapi apapun itu, masyarakat Banyumas tetap menganggap itu adalah kesenian lengger tradisi Banyumas. Menurut paham orang Jawa, kesenian itu ada indang. Indang itu semacam ya makhluk gaib lah yang ngayomi khususnya kesenian itu. Makanya dibuatkan seperti ini sesaji. Indang yang berada di pertabatan Lengger itu ada indang mawar, indang kantil, indang melati. Mulanya di sini dilengkapi dengan kembang. Warnanya 3. Mawar, kenanga, kantil. Ini sesaji nanti bawa ke pertabatan. Kalau lengger atau cadung niku ajeng pentas, ini langsung saya serahkan kepada yang nggoreksa pertabatan itu. Minta keselamatan serombongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran para luhur yang mapan di pertabatan itu. Paguyuban seniman seniwati mugi rahayu desa Banjarwaru pinaringana teguh kukuh rahayu slamet anggenipun nguri-uri budaya Jawi arupi kesenian candung Banyumasan utawi lengger. Nyuwun pangapunten, nyuwun doartunipun. Mangga. Kalau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, ya kemungkinan kalau banyak job bisa. Tapi kalau nggak banyak job ya nggak bisa. Nek lengger Banjarwaru seniki generasi penerusnya pun angel. Seniki larene nggak diajari mboten purun. Nyuwune pun rampung sekolah nggih marantau Taiwan, Hong Kong, durene sing kathah artone. Soalnya lengger seniki kan sepi, jarang-jarang tanggapan. Tapi seniki kan pun maju digalakaken teng sekolahan. Wonten tari lenggeran, tari nopo seniki digalakaken malih. Ya moga-moga sih generasi penerus tetap wonten tari lenggeran.
Cukupan. Cukup. Upaya bagaimana agar Lengger bisa bertahan di masa mendatang tentu harus ada campur tangan berbagai pihak ya, terutama akademisi punya kompetensi di bidang tari dan juga bidang musik, terutama musik calung, itu melakukan riset bagaimana untuk bisa mengidentifikasi ciri khas Lengger Banjarwaru itu sendiri. Keikutsertaan pemerintah, bagaimana memberikan semacam fasilitasi kepada pelaku-pelaku seni, karena tanpa partisipasi pemerintah tentu pelaku seni akan melakukan satu tindakan yang seenaknya, yang penting payu. Masa bodoh saya ini merepresentasikan kesenian lokal atau tidak lokal. Jadi saya pikir penting kerjasama antara seniman pelaku, kemudian akademisi dan pemerintah.